Setelah membahas mengenai komunikasi verbal, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi nonverbal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal? Ketika kita melihat seseorang dengan tatapan yang penuh makna, itu merupakan komunikasi nonverbal. Ketika kita marah dan kita menaruh tangan kita ada di pinggang, itu merupakan sebuah bentuk komunikasi nonverbal. Ketika kita memberikan kode untuk meminta perhatian dan menyuruh mereka tenang dengan shh, itu merupakan komunikasi nonverbal. Mengapa kita perlu mempelajari komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal ini akan membantu kita dalam membangun identitas. Bagaimana kita membangun identitas dengan komunikasi nonverbal? Jika Anda ingin mencitrakan diri Anda sebagai seorang yang berwibawa, tentu saja ketika Anda melakukan gerakan-gerakan tubuh pada keseharian Anda tidak akan sembarangan. Setiap gerakan harus Anda pikirkan. Kenapa? Karena itu membentuk citra diri Anda. Itu akan membangun identitas Anda. Komunikasi nonverbal juga membantu kita dalam mengekspresikan perasaan. Bisa bayangkan jika saya bilang, saya sedih, dengan ekspresi wajah seperti yang baru saya tunjukkan, apakah ada sinkronisasi yang bisa Anda lihat menekankan bahwa saya sedih? Tentu tidak. Mungkin ketika saya mengekspresikan wajah bahagia, saya akan bilang, saya bahagia sekali. Itu adalah penekanan yang dilakukan oleh komunikasi nonverbal untuk bisa mengekspresikan perasaan kita. Bahkan kadang-kadang tanpa kita menyebutkan kata saya bahagia pun, jika Anda bisa melihat raut ekspresi wajah, sudah menggambarkan bahwa oh dia lagi bahagia nih. Oke? Kemudian komunikasi nonverbal ini juga memaknai dan mengatur hubungan. Bagaimana komunikasi nonverbal dapat memaknai dan mengatur hubungan? Ketika kita menjalin sebuah hubungan, kita akan mengetahui seberapa dalam hubungan kita dengan pasangan kita ini. Dan ketika Anda masuk ke dalam level yang lebih dalam terhadap pasangan Anda, tentu saja komunikasi nonverbal Anda akan menunjukkan kenyamanan. Dengan jarak sosial yang ada, mungkin bisa semakin dekat tanpa ada rasa canggung. Komunikasi nonverbal juga membantu kita dalam menciptakan klimaks komunikasi yang akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Kita akan mempelajari prinsip-prinsip dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, harus Anda sadari bahwa komunikasi nonverbal ini meliputi seluruh aspek dalam komunikasi selain kata-kata. Gestures, body language, bagaimana kita mengucapkan kata-kata, bagaimana kita mengekspresikan tentang lingkungan kita, dan objek yang sedang kita bicarakan. Yang kedua, harus kita sadari bahwa komunikasi nonverbal ini juga ambigu. Kenapa? Banyak orang yang tidak ekspresif. Ketika kita mau menyampaikan hal-hal tertentu, misalnya berita bahagia, kita menang tender ini loh, lawan bicara Anda hanya akan merespon dengan oke, good. Komunikasi nonverbal dalam bentuk facial expression yang ditunjukkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu bisa membuat ambigu. Saya akan pikir, apakah betul dia bahagia karena kita memenangkan tender ini? Atau malah dia nggak bahagia ya, karena dengan memenangkan tender ini pasti banyak pekerjaan yang menumpuk. Ambigu dalam komunikasi nonverbal. Lantas, perilaku komunikasi nonverbal berinteraksi dengan komunikasi verbal. Bagaimana? Komunikasi nonverbal akan mengambil peranan dalam menekankan pesan yang disampaikan dalam komunikasi verbal. Ketika Anda menyampaikan bahwa tender kita berhasil, lantas lawan bicara Anda akan bilang, wah, selamat, ayo kita bekerja lebih keras. Artinya apa? Artinya bahwa komunikan Anda di sini sangat berantusias dalam menyambut proyek yang akan muncul ini. Komunikasi nonverbal ini juga membangun level dalam sebuah hubungan. Ketika kita baru mengenal orang tertentu, tentu saja kita sangat kagok dengan adanya jarak yang dekat. Jarak sosial, fisik antara satu orang, individu dengan individu lain dibatasi. Namun, jarak ini akan semakin dekat ketika level hubungan
antara satu individu dengan individu lain semakin masuk ke dalam tahapan yang intimate. Dan komunikasi nonverbal ini juga merefleksikan nilai budaya. Ketika kita sebagai orang-orang dari timur, mungkin kita merasakan bahwa kebiasaan untuk cipiki-cipika ketika bertemu dengan lawan jenis merupakan hal yang masih kagok dilaksanakan. Namun bagaimana dengan budaya barat? Ketika mereka mengekspresikan kebahagiaan bertemu dengan teman lamanya, mereka akan melakukan berpelukan, melakukan kissing kanan kiri pipinya. Itu hal yang sangat lazim terjadi di budaya barat. Itu yang dimaksudkan bagaimana komunikasi nonverbal merefleksikan nilai budaya. Di dalam sesi ini kita akan membahas tipe dalam perilaku nonverbal. Ada 10 jenis perilaku dalam nonverbal yang akan kita pelajari dan dapat Anda akses pada reading materials Anda. Saya akan membawa Anda pada panduan yang dapat Anda gunakan untuk melakukan komunikasi nonverbal yang efektif. Yang pertama, Anda harus memonitor bagaimana komunikasi nonverbal Anda. Anda harus kadang-kadang melakukan uji coba di depan kaca ketika Anda mau melakukan komunikasi nonverbal. Kalau saya lagi diem, muka saya kayak gimana ya? Kalau saya lagi kesel, raut wajah saya seperti apa ya? Kalau saya lagi bahagia, raut wajah saya seperti apa ya? Facial expression adalah satu contoh cara agar Anda dapat memonitor bagaimana komunikasi nonverbal Anda. Dan yang kedua, Anda harus memaknai pesan nonverbal tersebut dari orang lain secara tentatif. Kenapa? Tuhan menciptakan manusia unik. Bukan hanya secara fisik yang tentu saja berbeda, namun secara kognitif setiap orang memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Untuk itu, kita harus memaknai pesan nonverbal dari orang lain secara tentatif. Bagaimana caranya? Anda bisa melihat bagaimana seseorang memiliki personal qualification. Jika Anda melihat A, personal qualification-nya Anda bisa melihat, individu ini merupakan orang yang memiliki kualifikasi yang sangat tinggi untuk bisa menilai seseorang. Kemudian Anda akan mengetahui bagaimana cara Anda berperilaku di depan orang tersebut. Kemudian Anda juga bisa melihat faktor dari contextual qualification. Individu tersebut merupakan orang yang memiliki kualifikasi yang tinggi ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Namun, di mana Anda sedang berinteraksi dengan orang tersebut? Jika Anda sedang berinteraksi di warung makan, mungkin tidak seformal ketika Anda berinteraksi dengan orang tersebut dalam konteks pekerjaan. Semoga hal-hal ini dapat membantu Anda untuk menjadi pelaku komunikasi dalam konteks komunikasi nonverbal yang efektif sehingga proses komunikasi antara Anda sebagai komunikator dengan komunikan Anda dapat berlangsung lebih efektif. Saya Stella Stefani, sampai berjumpa pada modul-modul berikutnya.